Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruangan yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu jalannya ibadah. Siapkan hati dan pikiran sebelum mengikuti ibadah agar dapat tetap fokus. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi sesuai petunjuk yang ada di deskripsi dan yang di tayangan. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa di dalam kasih Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan pada saat ini mari kita mendengarkan pengantar. Yesus bersabda, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Percaya akan sabda ini, marilah kita hening sejenak, menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Mari kita memuji Tuhan dari spell song 1 nomor 76 ayat yang pertama, kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir memenuhi hidupku.
memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Saya undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kitab suci harpaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Pada saat ini kita akan masuk di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu. Karena Allah kami adalah Allah yang baik, Allah yang selalu senantiasa mengasihi kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah menghimpunkan kami untuk kami dapat bersama-sama bersekutu memuji, menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Terlebih pada saat ini kami mau membaca merenungkan kebenaran firman-Mu sebagai pedoman di dalam kehidupan kami. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu yang selalu senantiasa Tuhan curahkan di dalam hidup kami. Sehingga pada saat kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami dapat mengerti dan memahami serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami pada saat ini Tuhan, karena hati kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan kepada kita pada hari ini sesuai dengan Almanat GKE yang terambil dari Yesaya pasal 44 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Jangan takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut diri dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Demikianlah pembacaan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Yang berbahagia adalah mereka yang telah membaca dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan kepada kita pada saat ini di dalam ibadah keluarga, saya memberikan tema hidup setia menyembah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita bertanya di dalam hati, mengapa kita harus setia kepada Tuhan? Karena Tuhan setia juga bagi kita. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan pada hari ini, menegaskan bahwa bangsa Israel adalah sebagai umat pilihan Allah. Dan pada saat itu mereka berada dalam masa-masa sulit. Mereka berada di dalam pembuangan di Babel. Akibat pemberontakan mereka kepada Allah, maka mereka dihukum. Namun kasih setia Tuhan tidak berkesudahan dalam kehidupan bangsa Israel. Terbukti melalui Nabi Yesaya. Dia mengajak bangsa ini untuk tetap senantiasa mendengar dan tidak melupakan akan perhatian Allah secara khusus dengan ungkapan di dalam ayat yang pertama. Dia katakan, tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya bangsa Israel mereka memiliki keistimewaan di hadapan Allah sebagai pilihan dan kepunyaan Allah sendiri. Karena sejak awal bangsa Israel sudah dipilih dengan ikatan perjanjian dengan Allah, bahwa Israel hanya menyembah kepada Allah saja dengan setia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang kedua yang harus kita perhatikan di dalam firman Tuhan pada hari ini adalah di sini Allah menguatkan, menghibur serta memperkenalkan diri sebagai pribadi yang menciptakan mereka dan menjadikan mereka suatu bangsa pilihan. Allah mengenal nenek moyang mereka, yaitu Yakub, yang di dalam firman Tuhan ini disejajarkan dengan Yesurun, berasal dari Yasar yang artinya
yang benar atau yang lurus. Pak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang ketiga yang harus kita perhatikan di dalam firman Tuhan ini, Allah menyatakan diri sebagai Allah yang berkuasa. Dengan memberikan rohnya diam di antara umatnya. Kalau kita mau perhatikan di dalam ayat yang ketiga sampai ayatnya yang kelima, di situ sangat jelas sekali bagaimana Allah menyatakan diri bahwa Dia adalah pribadi yang berkuasa. Dan Dia memberikan rohnya kepada umatnya yang Dia kasihi, sehingga berkatnya turun atas mereka. Artinya berkat Tuhan tercurah atas anak cucu bangsa Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan pada hari ini, apa yang menjadi pembelajaran di dalam hidup kita? Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang sudah ditebus oleh Tuhan, dan kita dituntut untuk hidup di dalam ketaatan, kesetiaan, dalam beriman kepada Tuhan, dengan tidak menduakan Tuhan di dalam hidup ini. Karena firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, di situ sangat jelas kebenaran firman Tuhan. Dia mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua adalah kita harus memiliki ketaatan dalam mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita dan terang di dalam perjalanan kita. Dan yang ketiga adalah apapun keadaan yang sedang kita hadapi pada saat ini, Tuhan terlebih dahulu mengetahui apa yang sedang kita hadapi. Dan yang keempat adalah jika rasa takut mendekan, kita harus ingat bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-20b berbunyi demikian. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya Allah selalu senantiasa beserta dengan kita. Dan yang terakhir adalah Tuhan pasti menolong asal kita tetap terus berharap dan bersandar kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat firman-Nya. Amin. Pada saat ini kita akan satukan hati kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kekal di dalam Yesus Kristus, Allah yang selalu senantiasa menyertai dan memberkati hidup kami. Pada saat ini kami sangat bersyukur atas kebenaran firman-Mu, di mana Tuhan tetap senantiasa mengajak, mengingatkan kami, supaya kami di dalam hidup ini tetap setia menyembah Tuhan. Karena Allah kami adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang memiliki otoritas penuh di dalam kehidupan kami. Meteraikanlah kebenaran firman-Mu di dalam hati kami, setiap kami yang ambil bagian di dalam persekutuan ibadah keluarga pada saat ini. Sehingga firman-Mu Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh dapat termeteraikan di dalam hati kami, yang senantiasa menjadi tuntunan di dalam setiap perjalanan kami di dalam hidup ini. Bapa Sorgawi, pada saat ini kami bersatu hati untuk menyerahkan ke dalam tangan Tuhan segala permohonan kami di hadapan.
Karena Allah kami adalah Allah yang senantiasa mengasihi kami. Dan pada saat ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap jemaat yang ada di Majelis GKI Bumi Palangka, baik yang ada di gereja Bethesda, Grafirat, Kalawa, Hapakat. Kami mohon Tuhan memberkati mereka satu persatu, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Tuhan yang selalu senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan. Tuhan memberkati dalam setiap rencana, dalam setiap harapan-harapan mereka ke depan. Sehingga segala sesuatu yang mereka rindukan semuanya dapat terjadi oleh karena Tuhan yang berperkara di dalamnya. Dan biarlah di dalam hidup ini mereka tetap terus bersyukur dan menyerahkan seluruh kehidupan mereka di dalam pimpinan Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik para pendeta, penatua diakon, baik juga orang-orang yang terlibat di dalam setiap pelayanan. Kami mohon Tuhan tetap menyertai dan memberkati. Tuhan pimpin dan Tuhan yang mengurapi mereka dengan kuat kuasa yang datang daripada Tuhan. Berkati setiap anak-anak yang sudah Tuhan titipkan dalam kehidupan rumah tangga, dalam masa pertumbuhan, perkembangan, baik juga di dalam mereka menuntut ilmu di bangku sekolah dari TK sampai ke perguruan tinggi. Kami mohon Tuhan yang selalu senantiasa melindungi, memberkati anak-anak ini. Berkati masa depan mereka, berkati segala cita-cita. Dan biarlah anak ini kelak menjadi anak yang memuliakan Tuhan, menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran kepada orang tua. Bapa Sorgawi, kami serahkan dalam tangan-Mu sidang jemaat-Mu yang bersuka cita karena hari ulang tahun kelahiran, ini juga karena hari ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan atas bertambahnya usia kepada sidang jemaat-Mu pada minggu ini. Biarlah melalui pertambahan usia pada minggu ini, mereka juga bertambah-tambah di dalam mengiring Tuhan, di dalam beriman kepada Tuhan. Dan segala sesuatu yang mereka rindukan di hadapan Tuhan yang turut campur tangan. Kami serah dalam tangan-Mu untuk anak-anak yatim piatu, para janda duda, jompo, anak terlantar. Tuhan Yesus juga menyertai dan memberkati. Tuhan mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan, supaya mereka juga tetap senantiasa bersyukur dan mereka tetap merasakan kasih dan anugerah-Mu. Di tangan-Mu untuk sidang jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang terbaring di rumah sakit, baik juga yang terbaring di rumah. Kami mohon Tuhan memberikan pemulihan, memberikan kekuatan iman, pengharapan yang teguh. Berkati setiap obat yang mereka pakai pada saat ini, sehingga kesembuhan yang daripada Tuhan mereka dapat peroleh dan mereka dapat bersyukur kepada Bapa di surga. Para pemimpin bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke daerah, biarlah roh takut akan Tuhan ada di dalam hidup mereka, dan Tuhan beri kepada mereka hikmat, kemampuan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk hari-hari kami ke depan, karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami. Bila Tuhan Yesus yang selalu senantiasa memberkati, menuntun kami, sehingga apapun yang kami lakukan, semuanya dapat berjalan untuk kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, inilah doa dan seruan kami yang kami mohon di hadapan Tuhan dan yang sudah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami cukup, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni oleh salah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Nats pengantar persembahan
Terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa Sorgawi, pada saat ini kami akan mengumpulkan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang rela memberi pada saat ini. Dan Tuhan menguduskan sehingga persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga berkat yang masih ada dalam hidup kami. Berikan kepada kami hikmat supaya kami mampu mengelolanya dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Special Song 1 nomor 29 ayat pertama, betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Sidang jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini
dengan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya penaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Through you, I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible. Through you, my eyes are open. Untuk mensupport channel kami, tekan subscribe, follow juga media sosial kami di Facebook dan Instagram. Tuhan Yesus memberkati.